Halo Sobat Kompeten, kembali lagi ke dalam YouTube channel P2KP32 Jakarta Timur. Bahasa pemrograman PHP dengan materi array. Nah, dari beberapa materi array yang sudah dijelaskan, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan asosiatif array dan multidimensi array. Masuk kembali ke dalam teks editor masing-masing. Sekarang coba kita bahas mengenai array asosiatif dan array multidimensi. Sekarang kita coba bahas mengenai array asosiatif terlebih dahulu. Array asosiatif adalah array yang indeksnya tidak menggunakan nomor atau angka. Array asosiatif berbentuk kata kunci. Untuk teknik penulisannya, contohnya seperti ini. Kita coba buat contoh kasusnya. Kita buat keterangan dulu. Membuat kita buat array artikel berkurung kotak kutip 2 judul tanda seperti ini. Dalam kutip kita isi belajar PHP. Jangan lupa komanya. Penulis apa lagi? Penulisnya kita tulis adalah P2 KPTK2 kutip 2 lagi, tulis view-nya tanda panah kutip 2. Kira-kira kita mau tulis view-nya berapa? Coba tulis adalah 1500. Mohon maaf, di sini adalah integer, jadi kita tidak pakai kutip 2. Jadi kita isi 1500 di bagian view, kita save. Setelah tutup kurungnya, kita kasih titik koma. Kita coba tampilkan atau kita coba cetak, mencetak isi asosiatif. Cara seperti ini, echo judul seperti ini, dolar artikel berkurung judul, titik koma, kita copy, kita paste, kita ganti di sini ada, kita kasih baris dulu br. Setelah itu oleh titik 2. Di sini kita ganti penulisnya. Penulis. Di sini kita ganti br. View titik 2. View titik 2. Ini kita ganti view. Kita save. Kita masuk lagi ke web browser. Untuk teman-teman jangan lupa untuk dinyalakan dulu SAMPP-nya. Bagian apa aja kita nyalakan. Untuk yang sudah dinyalakan, tampilannya kan seperti ini. Dan jangan lupa di sini ketikkan localhost belajar PHP /array.php. Sebelum kita masuk web browser, di sini kita kasih koma dulu. Kita save. Kita masuk web browser, kita refresh. Bagian sini akan muncul array yang tadi kita sudah tulis. Nah, ini sudah ditampilkan di dalam web browser. Untuk array asosiatif ini nantinya akan sering digunakan pada saat teman-teman menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk pembuatan web, dan juga akan sering digunakan atau sering ditemukan pada saat teman-teman sudah menggunakan framework, entah itu CI atau Laravel. Selanjutnya, untuk mengenai ini, mencetak array, pertama-tama kita tuliskan dulu mengenai tampilan nanti mau seperti apa di tampilan. Di sini kita tulis judul. Nah, di sini kita panggil array-nya, dan kita panggil di dalam kotaknya itu adalah kata kuncinya. Jadi ada array-nya, nama array-nya dengan titik ini sebagai penghubung antara dalam kutip dan di kutip lainnya sebagai penghubung, maka dipanggil kata kuncinya. Dan juga untuk tanda panah ini untuk mengasosiasikan antara array dengan isi array yang ada di bagian sini. Selanjutnya
ada juga cara satu lagi untuk membuat array asosiatif seperti ini. Kita coba buat cara kedua, membuat array asosiatif $email kutip 2 subject seperti ini, sama dengan subjeknya adalah sobat kompeten, titik komanya $email kutip 2 pengirim, dengan isi pengirimnya adalah misalkan p2kptk2 underscore jaktim @gmail.com titik koma $email kutip 2 isinya adalah halo sobat kompeten, kita save. Sebelum kita pakai sini kita kasih BR eho, maaf, kita kasih HR aja untuk garis eho, coba kita untuk cetak atau tampilkan eho pre, kita kasih penutup seperti ini, titik koma print r $email eho, tutup seperti ini. Kita save. Sebelum masuk ke web browser kita kasih titik koma di sini, kita save, kita masuk web browser, kita refresh, kita bagian bawah. Nah, di sini akan muncul cara membuat asosiatif dengan cara lainnya, dengan tidak menggunakan tanda panah seperti ini. Jadi ada dua cara menggunakan tanda panah dan juga dengan cara seperti ini. Array, buka kurung kotak, masukkan kata kuncinya, masukkan isi array-nya, dan seterusnya. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena kita menggunakan fitur dari HTML yaitu pre, makanya jadi terlihat lebih rapi menggunakan pre seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba lanjutkan pembahasan mengenai array multidimensi. Bagaimana sih cara membuat array multidimensi? Sebelum kita membuatnya, kita jelaskan dulu mengenai array multidimensi. Array multidimensi adalah array yang memiliki dimensi lebih dari satu, biasanya digunakan untuk membuat metrik, graf, dan struktur data rumit lainnya. Bisa dikatakan array multidimensi ini adalah array dalam array. Bagaimana cara pembuatannya? Seperti ini. Garis terlebih dahulu, eho. Kasih keterangan, membuat array multidimensi. Kita membuat array multidimensi tutorial. Kita buat lagi Google, tanda panah seperti ini, belajar PHP untuk pemula. Dibuat oleh P2kptk2 jaktim, kita kasih koma seperti ini, kita copy, belajar PHP hingga mahir, kita save. Paste lagi. Di sini kita ganti membuat website sederhana. Kita save. Di bagian terakhir tidak usah pakai koma. Kita save. Di bagian kotak penutup terakhir kita kasih titik koma. Kita save. Kita enter. Kita tampilkan dengan perulangan for each. Menampilkan array multidimensi
array multidimensi for each. Arraynya adalah tutorial as data. Ini kita hapus. Echo tip 2 judul penghubung $data, kata kunci kita masukkan, judul seperti ini, titik koma, echo kita kasih baris, dibuat oleh titik 2, kita kasih penghubung $data, masukkan kata kuncinya, dibuat seperti ini, kita kasih titik koma, echo kita kasih baris seperti ini, br, kita kasih baris 2 kali seperti ini, save. Kenapa kita kasih baris? Karena ini berisi data-data. Di sini misalkan data 1, di sini data 2, di sini data 3. Jadi agar tidak berantakan, kita kasih baris untuk membedakan antar setiap data. Kita save. Sebelum kita masuk ke web browser, kita kasih koma dulu di bagian sini. Di bagian atas kita kasih koma. Sini juga kasih koma. Kita save. Kita masuk web browser, kita refresh. Nah, di sini akan muncul array multidimensi yang tadi kita buat. Judul belajar PHP untuk pemula dibuat oleh P2KP32 Jaktim. Judul belajar PHP hingga mahir dibuat oleh P2KP32 Jaktim. Judul membuat website sederhana dibuat oleh P2KP32 Jaktim. Jadi seperti itu, kita sudah membahas mengenai array asosiatif dan array multidimensi. Sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai dasar-dasar array dan cara menampilkannya, cara menambahkannya, cara menghapusnya. Untuk pembahasan mengenai array ini cukup penting karena salah satu yang nantinya sering digunakan pada bahasa pemrograman PHP. Jadi cukup sekian pembahasan mengenai array pada PHP. Semoga pembahasan pada kali ini Sobat Kompeten dapat paham dan dengan jelas memahami pada kali ini dan terus berlatih lebih lanjut terkait dengan pembahasan array. Tonton terus playlist Ngopi, Ngoding Happy, dan jangan lupa di like dan subscribe. Untuk Sobat Kompeten dan teman-teman lainnya yang ingin bertanya, dapat bertanya di bagian kolom komentar. Terima kasih.